Luke Shaw sukses menggendong harapan besar dengan menjadi andalan fullback kiri Manchester United. Mantan pemain Southampton ini juga menjadi bagian vital dari taktik Erik ten Hag. Namun, cedera kambuhan yang menimpa Shaw membuat skema permainan setan merah jadi timpang. Ditambah minimnya pemain pelapis benar-benar membuat Ten Hag pusing 7 keliling. Manchester United mulai membidik sejumlah bek sayap kiri potensial untuk direkrut pada musim panas. Bagaimanakah Manchester United mencari pengganti sepadan untuk Luke Shaw? Bergantung penuh dengan Luke Shaw. Luke Shaw telah mematenkan namanya menjadi salah satu pilar kunci untuk Manchester United. Karir sang pemain bersama The Red Devils semakin matang dalam beberapa musim terakhir. Padahal Shaw sempat mengalami periode buruk ketika patah tulang kaki pada tahun 2015. Mental sang pemain juga diuji habis-habisan saat Jose Mourinho melatih Manchester United. Namun semua rintangan tersebut bisa dilewati Shaw dengan kerja keras dan dedikasi tinggi. Dirinya juga mendapat penghargaan pemain terbaik Manchester United untuk musim 2020-2021. Bersama Erik ten Hag, penampilan Shaw semakin vital untuk skema permainan setan merah. Pasalnya, sang pemain punya kemampuan seimbang dalam menyerang dan bertahan. Alhasil, sisi kiri setan merah menjadi lebih kreatif namun tetap solid saat dikawal oleh Shaw. Selain itu, dirinya juga punya kemampuan umpan progresi yang sangat diandalkan ten Hag. Shaw bisa memberikan umpan terobosan dengan akurat ke depan kotak penalti lawan. Ten Hag sudah sering menyebutkan apa saja kualitas brilian yang dimiliki oleh Shaw. Anda bisa menyebut banyak hal tentang kemampuan hebat yang dimiliki Shaw, fisiknya dan kemampuan tekniknya. Shaw akan membantu kami bermain lebih stabil, ujar ten Hag. Namun, Luke Shaw punya satu kekurangan besar, yakni terlalu sering menderita cedera. Mantan pemain Southampton ini punya banyak riwayat cedera kambuhan selama membela setan merah. Saat melawan Luton Town, Shaw kembali ditarik keluar sebelum jeda babak pertama. Erik ten Hag mengaku jika cedera terbaru sang pemain terlihat lebih parah dari yang diperkirakan. Shaw juga harus digantikan pada laga sebelumnya ketika berjumpa Aston Villa. Di musim ini, sang pemain sudah absen sebanyak 10 pertandingan Liga Inggris karena masalah cedera otot. Dirinya pertama kali absen usai melawan Tottenham Hotspur pada bulan Agustus lalu. Kehilangan Shaw otomatis menurunkan kualitas permainan Manchester United. Salah satunya berdampak pada tumpulnya kiprah Marcus Rashford bersama setan merah di musim ini. Rashford dan Shaw membentuk kombinasi hebat di sisi kiri Manchester United. Saat Rashford masuk ke dalam wilayah pertahanan lawan, Shaw akan bergerak lebih melebar. Alhasil, kombinasi di sisi kiri setan merah menjadi lebih variatif dan membahayakan lawan. Selain itu, kualitas umpan silang Shaw juga sangat dibutuhkan oleh striker seperti Rasmus Højlund. Ketika Shaw absen, sang striker jarang mendapat umpan-umpan silang akurat dari sisi kiri. Bukan hanya itu, kehilangan Shaw juga membuat pertahanan setan merah kurang stabil. Richard Dunn mengkritik keras sosok Ten Hag yang tidak menjaga kebugaran Shaw. Shaw selalu mendapat cedera baru karena Ten Hag tidak menjaga kebugarannya dengan baik. Anda harus menariknya dari starting line up dan memberinya waktu istirahat, ujar pundit BT Sport ini. Minim pelapis di sisi kiri pertahanan. Manchester United dibuat pusing dengan cedera kambuhan yang sering diderita Luke Shaw. Kesengsaraan itu makin bertambah dengan absennya bek sayap kiri pelapis yakni Tyrell Malacia. Pemain asal Belanda ini merasakan nyeri di lututnya pada akhir musim 2022-2023. Hingga akhirnya tim medis saat itu memutuskan untuk membawa Malacia ke meja operasi. Dirinya diprediksi baru akan kembali merumput pada akhir Februari 2024. Keroposnya sisi kiri pertahanan membuat Erik ten Hag panik saat mempersiapkan musim baru 2023-2024. Pelatih asal Belanda ini bahkan sempat melirik Marc Cucurella sebagai opsi alternatif di bursa transfer. Namun, Ten Hag akhirnya memilih untuk meminjam Sergio Reguilon dari Tottenham Hotspur. Sayangnya Reguilon gagal menjadi solusi terbaik untuk keroposnya sektor kiri pertahanan. Pemain asal Spanyol ini sering absen karena cedera dan menjalani performa kurang konsisten. Alhasil Ten Hag beberapa kali terpaksa mencoba pemain di posisi lain untuk menjadi bek sayap kiri. Diogo Dalot, Victor Lindelof, sampai Sofyan Amrabat pernah dicoba mengisi posisi tersebut. Namun penampilan beberapa pemain tersebut tidak mampu memukau Ten Hag. Penampilan mereka masih kalah jauh dibanding saat Luke Shaw yang mengisi peran bek kiri.
Hal itu sempat diakui sendiri oleh pelatih Erik ten Hag saat dia menurunkan Amrabat di bek kiri. Saya memang bisa menurunkan Amrabat di posisi bek sayap kiri, tetapi dia akan tampil lebih baik di posisi tengah dan berduet dengan Casemiro, tutur ten Hag. Membidik bek sayap kiri baru. Manchester United harus segera merekrut pemain anyar baru di posisi bek sayap kiri. Cedera kambuhan Luke Shaw serta minimnya opsi pelapis harus segera diatasi oleh Erik ten Hag. Alphonso Davies menjadi salah satu nama yang bisa dipantau setan merah. Pemain asal Kanada ini punya kualitas yang sepadan untuk menjadi pesaing Shaw di sektor kiri pertahanan. Davies punya kecepatan dribble yang brilian serta pandai melepas umpan-umpan yang akurat. Kualitas hebat sang pemain tidak bisa diragukan bila melihat sepak terjangnya di Bundesliga. Dirinya sudah mengoleksi 9 gol dan 28 assist dari 180 laga bersama Bayern Munchen. Kemampuan mumpuninya di usia muda sampai mendapatkan sanjungan dari Karl-Heinz Rummenigge. Davies memiliki fisik yang luar biasa. Dia sangat cepat. Dia memiliki akselerasi yang hebat. Tak ada yang bisa menjauh darinya, kata legenda timnas Jerman. Peluang setan merah untuk mendatangkan Davies bisa dibilang terbuka sangat lebar. Sebab sang pemain dirumorkan akan pergi dari skuad Die Roten demi mencari tantangan baru. Meski begitu, Manchester United harus siap mati-matian untuk mengejar Davies. Pasalnya, Real Madrid disebut sebagai salah satu tim yang menjadi destinasi favorit bagi sang pemain. Apabila gagal terrealisasi, Manchester United masih punya beberapa opsi di pos bek kiri. Nama bek Miguel Gutierrez menjadi salah satu pemain yang mungkin bisa menjadi pilihan. Potensi keberhasilan merekrut pemain 22 tahun ini tentunya lebih besar dibandingkan Davies. Gutierrez juga punya rilis klausul yang lebih murah senilai 35 juta euro. Potensi besar Gutierrez sudah terlihat dengan meroketnya pencapaian Girona di musim ini. Secara kemampuan, dirinya punya atribut dribble serta umpan silang di atas rata-rata. Selain itu, Gutierrez bertipe bek sayap modern karena mampu bermain lebih ke dalam atau inverted fullback. Dirinya juga selalu tampil reguler untuk Los Gironistas dengan 29 penampilan. Manchester United harus bersaing dengan Manchester City dan Arsenal untuk menggait Gutierrez. Selain itu, setan merah bisa mempertimbangkan nama Alejandro Grimaldo. Mantan pemain Benfica ini memiliki performa yang luar biasa bersama Bayer Leverkusen saat ini. Sejauh ini Grimaldo berhasil melesakkan 10 gol dan 11 assist di semua kompetisi. Catatan ini membuat dirinya memegang gelar sebagai bek sayap kiri paling produktif di 5 liga top Eropa. Maka dari itu, kemampuan Grimaldo berpotensi akan membuat setan merah menggila. Di sisi lain, pemain kelahiran Valencia ini juga piawai mengeksekusi bola mati dan memiliki umpan-umpan akurat. Tentu saja kelebihan ini bisa memanjakan Rasmus Højlund di posisi ujung tombak. Dengan keroposnya sisi kiri pertahanan, apakah Manchester United mampu menemukan sosok baru yang bisa menjadi pesaing sepadan untuk Luke Shaw?